Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Lutfi yang akan menemani pemirsa Jelajah Wali untuk mengetahui sejarah para aulia. Dalam Jelajah Wali ini kita akan mengunjungi beberapa tempat, diantaranya Kiai Umar Mangkuyudan, Wali Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya, ikuti perjalanan kami. Saat ini kita sudah berada di halaman Pondok Pesantren Al-Muayyad, di mana pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1930 yang hanya menangani pendidikan agama. Sesuai perkembangan zaman, sampai saat ini Al-Muayyad memiliki unit sekolahan formal SMP, SMA, dan madrasah aliyah. Selain pendidikan formal, Al-Muayyad memiliki madrasah diniyah awaliyah dan juga madrasah diniyah wusta. Di samping itu, Al-Muayyad memiliki ciri khas, yaitu pesantren Al-Quran. Langsung saja kita menuju ke makam Kiai Haji Ahmad Umar Abdul Manan, pendiri Pondok Pesantren Al-Muayyad. Raden Rahmat atau biasa disebut Sunan Ampel, beliau adalah putra tertua dari Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Menurut Babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di Campa pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, yakni daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya. Sunan Ampel sudah ratusan tahun meninggalkan kita, tapi beliau mampu mempersatukan bangsa, mampu meningkatkan perekonomian umat. Kami sudah berada di depan komplek makam Sunan Ampel, langsung saja kita masuk ke makam. Selain makam Sunan Ampel, juga dimakamkan Mbah Soleh dan Mbah Bolong. Sekarang kita perjalanan menuju makam Sunan Giri. Jarak tempuh dari kota Gresik menuju ke makam kurang lebih 10-15 menit. Transportasi menuju makam dapat menggunakan delman atau ojek. Sekarang kita sudah berada di depan gerbang Sunan Giri, langsung saja kita naik ke atas. Sunan Giri bergelar Sultan Abdul Faqih karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Beliau sempat belajar kepada Sunan Ampel. Beliau memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, yang berubah nama menjadi Banyuwangi. Setelah ziarah di makam Sunan Giri, kita akan menuju ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau sering disebut Sunan Gresik.
Perjalanan menuju ke makam Sunan Gresik menggunakan transportasi shuttle. Kita sudah berada di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Mari kita masuk ke dalam makam. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah nama salah seorang wali songo. Dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Raden Qasim atau sering disebut Sunan Derajat merupakan putra kedua dari Sunan Ampel dan juga termasuk dalam anggota wali songo yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Beliau merupakan wali Allah yang sangat berjiwa sosial dan bijaksana, terutama dalam mensejahterakan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di sekitar Paciran. Di komplek makam Sunan Derajat ini, selain makam beliau juga terdapat masjid dan benda-benda yang diletakkan di museum. Syekh Ibrahim Asmorokondi atau Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang dikenal sebagai ayahanda dari Sunan Ampel, makamnya terletak di Desa Gresik-Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Ibrahim Asmorokondi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Babad Tanah Jawi menyebut namanya dengan sebutan Makdum Ibrahim Asmoro atau Maulana Ibrahim Asmoro. Sebutan itu mengikuti pengucapan lidah Jawa dalam melafalkan As-Samarqandi yang kemudian berubah menjadi Asmorokondi. Perjalanan dari Syekh Asmorokondi menuju Sunan Bonang ditempuh kurang lebih 10 menit. Sesampainya di parkiran makam Sunan Bonang, kita akan menuju ke makam menggunakan transportasi becak. Raden Makdum Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Bonang merupakan putra pertama dari Sunan Ampel. Beliau juga merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dan dihormati di Pulau Jawa. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Jami' Tuban. Sementara murid yang berasal dari Madura diizinkan untuk membawa kain kafan beserta pakaiannya saja, sehingga terdapat 2 pemakaman. Namun yang dianggap asli dan banyak diziarahi yaitu makam di Tuban. Hanya Allah yang tahu. Setidaknya kita bisa mengambil hikmah bahwa Allah akan mengasihi kekasihnya dengan tidak menimbulkan permusuhan antara kedua santri Sunan Bonang. Di sini terdapat salah satu peninggalan Sunan Bonang, yaitu pohon pisang. Kiai Haji Muhammadun atau yang biasa dipanggil dengan Kiai Haji Maksum merupakan anak bungsu dari pasangan Kiai Haji Ahmad dan Nyai Qosimah. Kiai Haji Maksum lahir sekitar tahun 1868 Masehi. Dua saudara Kiai Haji Maksum adalah sosok perempuan, yaitu Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem Rembang, Jawa Tengah.
Beliau merupakan ayahanda dari Kiai Haji Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, sang Rais Am PBNU periode 1981 sampai 1984 Masehi. Silsilahnya Kiai Haji Maksum masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah dimakamkan sosok kiai karismatik yaitu Kiai Haji Maksum Ahmad. Selain beliau, di sini juga dimakamkan istri beliau dan dzurriyyah beliau. Letak makam Sunan Muria berada di lereng Gunung Muria. Agar sampai ke makam, bisa dengan jalan kaki menyusuri tangga atau menaiki ojek. Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan putra Sunan Kalijaga dan terkenal akan ilmunya yang sakti. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Muria lebih menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Makam Sunan Muria terletak di puncak Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Untuk mencapai makam, maka Anda perlu menaiki sekitar 700 tangga dari pintu gerbang. Letak makam Sunan Muria berada persis di belakang Masjid Sunan Muria. Makam Sunan Kudus terletak di pusat kota. Untuk sampai ke makam, dari parkiran kita menggunakan transportasi ojek. Di belakang Masjid Menara inilah makam Sunan Kudus berada. Mari langsung saja kita menuju ke makam. Sunan Kudus adalah wali songo penyebar agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus nama aslinya adalah Syekh Ja'far Shadiq. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtadho, saudara kandung Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarqandi yang silsilahnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada tahun 1400 Masehi di wilayah Jawa Tengah dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kalijaga dimakamkan di desa Kadilangun, Demak. Makam beliau ini mudah untuk kita temukan, karena di sepanjang jalan ada petunjuk jalan yang mengarahkan ke Masjid Kadilangu. Sunan Kalijaga merupakan tokoh wali songo yang ikut menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namanya lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya dan membawa pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Joko Said, yang diperkirakan lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Ayah Sunan Kalijaga yaitu Temenggung Arya Wilatikta merupakan keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit, yaitu Ronggolawe. Usai ziarah Sunan Kalijaga, usai juga jelajah wali kali ini. Semoga kita bisa meneladani dan mendapatkan berkah dari para wali yang kita ziarahi. Sampai jumpa jelajah wali selanjutnya. Saya Muhammad Lutfi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.